Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang materi motivasi dan kepemimpinan. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jadi dalam memberikan motivasi, manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Kita lanjut ke slide-nya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Satu, yaitu kebutuhan pribadi. Dua, tujuan dan persepsi individu atau kelompok. Tiga, cara untuk mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi. Di sini saya akan menjelaskan apabila para pekerja menyukai pekerjaan merek, menganggap bahwa tugas mereka penuh dengan tantangan dan mereka menyukai lingkungan kerja secara umum, maka biasanya mereka akan berusaha secara maksimal untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan semangat dan berdedikasi. Di dalam hal ini terdapat dua motivasi, yaitu satu, motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya dengan memberikan promosi, tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Dua, motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Misalnya memberi gambar akan diturunkan pangkatnya, dipotong gajinya, ataupun dipecat dari jabatannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa teori. Satu, teori motivasi kebutuhan menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan. Adapun kebutuhan itu adalah: dua, kebutuhan akan keamanan atau keselamatan. Tiga, kebutuhan untuk berkelompok. Empat, kebutuhan akan harga diri atau penghormatan. 5. Kebutuhan akan pengakuan diri dan pengembangan diri. Kedua, yaitu teori motivasi Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula ketidakpuasan. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut didefinisikan sebagai higienis faktor atau faktor kesehatan dan motivation faktor atau faktor pemuas. Dua faktor ini oleh Herzberg dialamatkan kepada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, di mana faktor intrinsik adalah faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang. Dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempat bekerja. Ketiga, yaitu teori motivasi MC Sleelan menyatakan kebutuhan manusia ada tiga, yaitu kebutuhan berprestasi atau need for
HBVmin, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kedua, kebutuhan untuk berkuasa, dalam kurung need for power, yaitu kebutuhan untuk lebih kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. Ketiga, kebutuhan afiliasi atau need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk disukai, memelihara atau mengembangkan persahabatan dengan orang lain. Demikian penjelasan tentang pengertian sampai dengan teori motivasi. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita lanjut lagi, yaitu slide tentang materi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Lanjut ke slide, yaitu tentang teknik-teknik kepemimpinan. Satu, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi orang-orang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan oleh mereka. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam upaya untuk senantiasa memelihara kesatuan di antara sesama pekerja. Dengan demikian, pemimpin yang efektif adalah ketika pemimpin tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim kerja, mengajak mereka untuk senantiasa memelihara dan saling pengertian sehingga tim kerja yang ada senantiasa terpelihara dengan baik. Kedua, yaitu ciri kepemimpinan. Istilah kepemimpinan yang dinyatakan oleh Chung dan McKinsey sehingga sebagai kesanggupan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu. Pada dasarnya, usaha untuk mempengaruhi perilaku adalah unsur pokok kepemimpinan. Ciri pemimpin menurut Islam yaitu setia, terikat pada tujuan, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam, memegang teguh amanah, tidak sombong, disiplin, konsisten, dan konsekuen. Ada syarat-syarat yang sering tampak dalam diri pemimpin. Satu, kesanggupan untuk memecahkan persoalan secara kreatif. Dua, kesanggupan berkomunikasi dengan mendengarkan. Tiga, hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Empat, banyak berkepentingan dan sosiabilitas. 5. Sikap-sikap positif dan tulus terhadap para bawahan. 6. Kepercayaan diri. 7. Kegairahan. 8. Kedisiplinan. 9. Tata krama. 10. Kemantapan emosional. Lanjut ke gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan akan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu dari segi latar belakang, pengetahuan, nilai, dan pengamalan dari pemimpin tersebut. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan bersifat situasional. Contoh, misal ketika kegiatan perusahaan berjalan normal, maka pemimpin perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis yang menyeimbangkan antara orientasi kepada orang-orang dan orientasi kepada pekerjaan. Manajer perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan masukan dari bawahan dan memahami keinginan-keinginan mereka. Lanjut ke slide-nya, yaitu teori-teori kepemimpinan. Satu, teori sifat. Teori ini sering disebut teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seorang yang dilahirkan menjadi pemimpin, ia akan menjadi pemimpin apakah ia mempunyai sifat seorang pemimpin. Apabila ia tidak membawa sifat tersebut, maka ia akan berusaha memperolehnya dengan cara mempelajari sejarah pemimpin-pemimpin besar dan menemukan ciri yang dimiliki mereka. Misalnya Napoleon, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Kedua, yaitu teori kelompok. Anggapan teori ini bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikutnya. Di sini juga dijelaskan pula bahwa para bawahan atau anggota dapat mempengaruhi pemimpin dengan perilakunya. Sebanyak pemimpin beserta perilakunya mempengaruhi bawahannya. Juga dapat dikatakan jika para bawahan tidak melaksanakan pekerjaan secara baik, maka pemimpin cenderung menekankan kepada struktur pengambilan inisiatif atau perilaku tegas. Tetapi jika para bawahan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka pemimpin menaikkan penekanannya pada pemberian perhatian. Lanjut, teori jalan kecil tujuan sampai tujuan atau path-goal teori. Teori ini menganalisis dampak kepemimpinan terhadap motivasi bawahan, kepuasan, dan pelaksanaan kerja. Martin Evans dan Robert Holmes memasukkan 4 tipe gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang tidak melaksanakan sendiri kegiatan atau tindakan yang bersifat operasional, tetapi mengambil kepuasan tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijakan, dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sampai sini penjelasan dari saya. Di sini saya lanjut ke slide selanjutnya. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang berbeda. Meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional, kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberikan motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti antara kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.